Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, penerima tunjangan, baik itu sertifikasi, tamsil atau yang lainnya. Untuk triwulan 4 ya, periode triwulan 4, Oktober, November, Desember. Nah, di sini teman-teman guru semua wajib melakukan pemberkasan secara online di Sikolab Pindara ya. Nah, TW3 kemarin kita sudah mulai untuk melakukan pemberkasan secara online. Nah, untuk TW4 ini karena di TW3 itu mungkin masih ada beberapa guru eh, yang masih kurang paham bagaimana cara mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, dengan Sekolah Pindara ini teman-teman guru itu tidak perlu lagi membawa berkas sampai ke kantor, tapi cukup melaporkan secara online. Nah, seperti ini dashboardnya untuk halaman login dan alamat webnya sekolah-pindara.konaweselatankap.go.id. Nah, sekarang kita mulai masukkan username, kemudian masukkan password. Nah, untuk username dengan password ini yang digunakan itu user dengan password absensi ya, absensi online. Nah, sekarang saya login. Nah, setelah masuk di dashboard Sekolah Pindara, Bapak Ibu guru untuk pengajuan usulan tunjangan, tinggal masuk saja ke menu usulan tunjangan. Nah, yang kemarin ini untuk pengajuan pembayaran triwulan 3 ya. Nah, sekarang untuk triwulan 4, Bapak Ibu harus menambahkan usulan. Nah, di sini kemarin banyak juga guru salah ya, berapa persyaratan yang diminta. Begitu juga banyaknya usulan yang diajukan, padahal tidak seperti itu. Di sini untuk mengajukan usulan itu cuma satu kali, karena usulannya yang diajukan itu hanya untuk triwulan 4. Jadi kalau berkas yang diminta banyak, tidak perlu buat banyak-banyak di sini, cukup satu saja. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan mengajukan usulan untuk tunjangan sertifikasi triwulan 4 ya. Nah, di sini ada tombol plus. Saya mulai klik tombol tambah, kemudian saya pilih tahunnya, tahun 2023, masuk triwulan 4. Jenis penerimanya, nah, kalau tunjangan profesi guru pilih TPG, kalau tunjangan khusus guru TKG, tambahan penghasilan atau tamsil, kemudian tamsil khusus pendidikan agama. Nah, di sini saya akan contohkan untuk tunjangan profesi guru ya. Kemudian kelas penerimanya, nah, karena saya sebagai guru, saya pilih guru. Kemudian ini ya, nama lengkap dengan ini otomatis sudah muncul sesuai dengan akun yang pada saat kita login. Setelah itu klik tombol simpan. Nah, setelah itu saya klik batal untuk keluar. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada pengajuan usulan triwulan 3 dan triwulan 4. Karena triwulan 4 yang akan kita ajukan, nah, sesuai dengan persyaratan yang diminta dari bidang tendik, Bapak Ibu harus menyiapkan persyaratan tersebut. Nah, ada di sini ada beberapa ya. Ada beberapa yang kita butuhkan, seperti absensi Oktober sampai dengan Desember, aktif melaksanakan tugas, info PTK, laporan komunitas belajar atau KOMBEL, sertifikat PMM, STPJM Dapodik, STPJM Guru, dan surat layak bayar. Nah, ini beberapa dokumen yang perlu kita siapkan dalam format PDF. Nah, mungkin nanti ada tambahan. Nah, tapi nanti kita lihat ya, apa-apa saja berkas yang akan dibutuhkan, yang akan diupload di Sekolah Pindara untuk usulan tunjangan triwulan 4. Nah, ini yang akan saya siapkan dulu ya. Semua sudah saya PDF-kan. Kemudian bagaimana caranya kita melaporkan? Nah, saya kembali ke sini. Bapak Ibu jangan menambah setiap item ini. Setiap item ini tidak perlu ditambahkan di sini. Cukup satu kita ajukan karena ini usulan pembayaran sesuai dengan triwulannya. Nah, di mana kita akan memasukkan dokumen-dokumen ini? Nah, Bapak Ibu silahkan di sini dokumennya. Bapak Ibu di sini ada, tinggal klik saja jumlah dokumen. Nah, ini ya, saya batalkan dulu. Di sini dokumennya kan masih kosong, Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang di triwulan 3 kan sudah ada 7 yang triwulan yang lalu ya.
Nah, di sini yang kita perlu tambahkan. Jadi semua dokumen PDF yang sudah kita siapkan, kita akan menambahkan di sini. Nah, tinggal klik jumlah dokumen. Saya klik jumlah dokumen. Kemudian saya klik tombol tambah. Nah, uraiannya apa? Nah, uraiannya sesuai dengan data yang diminta ya. Nah, misalnya saya paling awal itu STPJM Dapodik misalnya. Saya mau kasih paling pertama saya mau mengupload. Nah, saya tulis di sini STPJM Dapodik. Nah, kemudian lampirannya di sini saya akan mencari di mana file ini saya simpan. Nah, saya klik lampirannya, kemudian saya cari di sini. Nah, karena yang diminta itu STPJM Dapodik, maka saya pilih STPJM Dapodik, kemudian saya klik tombol open ya. Saya klik tombol open. Nah, sekarang di sini sudah ada file yang akan dilampirkan. Kemudian saya klik tombol simpan. Oke. Sekarang sudah masuk satu STPJM Dapodik. Nah, kita tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi. Kemudian abaikan kalau ada yang muncul seperti ini, karena ini nanti kita akan ubah ya, karena kita sudah STPJM Dapodik sudah masuk. Sekarang absensi lagi. Saya mau urus saja dari atas supaya saya jangan bingung nanti. Absensi berarti di sini saya ketik absensi Oktober sampai dengan Desember 2023. Kemudian saya cari filenya lagi. Nah, ini absensi. Saya klik open, simpan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah masuk ya absensi. STPJM-nya sudah ada. Kemudian, bisa kita klik tombol batal, kemudian klik tombol tambah, atau Bapak Ibu bisa langsung rubah saja di sini. Kemudian apalagi aktif melaksanakan tugas. Aktif melaksanakan tugas. Kemudian saya cari filenya, aktif melaksanakan tugas. Kemudian saya simpan. Oke, aktif melaksanakan tugas sudah masuk. Sekarang apalagi? Info PTK. Saya tambahkan info PTK. Saya cari filenya, info PTK. Saya open. Saya klik lagi tombol simpan. Nah, sekarang info PTK sudah masuk. Sekarang apa lagi? Laporan komunitas belajar. Nah, di sini uraiannya saya ganti laporan komunitas belajar. Kemudian saya cari file untuk dilampirkan. Saya klik, saya open, saya simpan. Oke. Sekarang apa lagi? Sertifikat PMM. Nah, di sini sertifikat PMM. Kemudian saya klik sertifikat PMM. Nah, untuk sertifikat PMM file PDF-nya kalau diminta 2 berarti kasih 1 file saja disusun. Nah, baru di PDF-kan. Kemudian simpan. Sertifikat PMM sudah. Kemudian apa lagi? STPJM Dapodik. Kemudian di sini saya sudah STPJM Dapodik sudah ya. Paling pertama tadi. Kemudian STPJM Guru. STPJM Guru. Kemudian saya pilih STPJM Guru. Kemudian saya simpan. Oke, sudah masuk. Kemudian apa lagi? Oh, yang terakhir surat layak bayar. Nah, ini surat layak bayar. Kemudian saya cari file PDF-nya ya untuk dilampirkan. Nah, kemudian saya klik tombol simpan. Oke, kalau sudah diupload semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembayaran tunjangan, seperti ini ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 ya. 8 dokumen yang saya ajukan. Kemudian saya klik tombol batal. Nah, di sini masih terlihat 0 jumlah dokumen. Nah, jangan ragu, sebenarnya ini di dalamnya sudah ada. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Bagaimana di sini supaya tampil berapa jumlah dokumennya? Bapak Ibu tinggal refresh saja. Nah, sudah tampil 8. Jadi, untuk mengajukan usulan tunjangan, di paling awal cukup 1 saja yang diajukan usulan. Nah, masalah dokumennya, nah di sini Bapak Ibu harus menambahkan dokumen yang diminta.
Jangan setiap dokumen Bapak Ibu menambahkan usulan. Nah, akhirnya nanti di dashboard ini untuk usulan tunjangan dia akan membludak. Karena nanti jumlah usulan ini akan terhitung totalnya berdasarkan data yang ada. Nah, seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu harus pahami dulu, pengajuan usulan itu cuman satu kali kita menambahkan. Masalah dokumen yang diminta itu ada di sini ya, di jumlah dokumen di sini, tinggal diklik saja, kemudian kita menambahkan seperti tadi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengajukan apabila sudah ada informasi dari bidang Tendik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan usulan tunjangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu agar tidak salah lagi untuk mengajukan pengusulan ya. Karena yang kemarin itu sempat duduk-duduk sama Pak Kabid, kita cek yang di triwulan 3, ternyata ada satu orang guru, ada beberapa guru ya, setiap dokumen dia menambahkan di usulan, jadi usulannya ini semakin banyak. Nah, kalau 8 dokumen berarti 8, berarti sudah mewakili jumlah usulan, satu orang guru mewakili 8. Nah, padahal yang sebenarnya itu usulan ini cuman satu kali saja, karena yang kita mau ajukan itu usulan periode triwulan 4 saja. Nah, masalah dokumennya berapapun banyak jumlah dokumennya, Bapak Ibu menambahkan di dalam sini. Nih, klik untuk menambah usulan dokumen. Nah, dokumennya di sini ditambah semua. Jangan banyaknya dokumen ini Bapak Ibu menambahkan terus usulan. Jadi cukup satu kali saja untuk menambahkan periode usulannya. Kemudian dokumennya diupload di sini ya, dokumennya. Nah, untuk status ini apabila admin dinas sudah memeriksa dokumen Bapak Ibu dan dinyatakan bahwa dokumennya lengkap, nanti statusnya akan kelihatan ya, seperti ini di sini ya. Kalau sudah centang hijau berarti sudah diperiksa. Kalau dia silang merah ya berarti cek pesannya, apakah masih ada yang kurang atau ada yang salah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat untuk cara mengajukan usulan pembayaran tunjangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.